Saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak selama hidup ya, ini evaluasi kita saja, kita belum bicara turunan materinya. Pernah nggak antum selama hidup keluarkan semua jenis sholat yang disebutkan di Quran dan hadis? Lalu Anda bikin menunya misalnya. Hei Anda yang pernah belajar bertahun-tahun hanya untuk mencari dunia, TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Berapa tahun Anda kumpulkan untuk mengejar dunia? Berangkat gelap, pulang gelap, ada yang ikut seminar, ada yang ikut stadium general, macam-macam Anda kumpulkan. Pertanyaan saya, dari sekian menu dunia yang pernah Anda rinci, sampai Anda tegaskan, mau kuliah sekian SKS, ini materinya, Anda pelajari, saya tanya pada antum, kurikulum kehidupan Anda pernah nggak Anda keluarkan? Berapa SKS Anda pernah tunaikan pelajaran sholat itu? Berapa SKS Anda pernah kumpulkan materi sholat itu? Satu aja yang paling sederhana. Pernah nggak Anda keluarkan? Ini sholat fardu saya subuh sampai dengan isya. Itu wajar. Yang jadi pertanyaan, di luar itu pernah nggak? Ragam sholat saja jangan-jangan kita nggak pernah kenal. Tahajud, qiyamul lail, rawatib yang 12 rakaat, syuruk itu, duha itu, sholat wudhu itu. Semua jenis sholat sunnah pernah kita keluarkan. Itu baru sholat. Jadi kalau ada anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun, sudah mengerjakan sholat sunnah, Anda diberikan 50 tahun, 60 tahun, baru kenal sholat fardu, Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amal soleh? Saya mau tunjukkan pada antum sekalian. 2 hari lalu, ya saat kami melepas dari siswa kami yang akan ke Sudan, saya melihat fenomena luar biasa. Jadi anak-anak kecil yang belajar di kelas informal, kelas malam. Teman-teman, terkumpul hampir 100 orang anak. Datang dari berbagai daerah yang berbeda. Usia mereka variatif, tapi rata-rata di kisaran 4, 5, 6 tahun. 4, 5, 6, 7. Tahukah Anda, pelajaran malam dimulai ba'da maghrib. Kalau maghribnya saja, ya wilayah Bekasi misal, jatuh di 17.50, tahukah Anda bahwa 17.30 mereka sudah mulai berada di masjid. Jadi sebelum adzan, sudah ada di masjid. Salat berjamaah, menata saf sendiri. Kemudian selesai maghrib, mereka menghafal Quran. Ba'da maghrib, menghafal Quran, mereka salat isya berjamaah. Ba'da isya, murajaah lagi. Kemudian mereka mendekat pada gurunya, lalu melepas gurunya, baru pulang ke rumah jam 9 malam. Anak usia 4-5 tahun, maaf sebelum adzan, sudah datang ke masjid. Salat berjamaah. Mereka menghafal Quran. Isyaknya berjamaah. Murajaah Al-Quran. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mohon izin, sampai malam ini pun sudah puluhan tahun diberikan, bahkan sudah qomat belum tergerak ke masjid juga, Anda butuh berapa tahun lagi untuk mengalahkan anak-anak usia 4-5 tahun? Berita kurang menyenangkan ya, mereka belum taklif. Jadi belum ada kewajiban beban ibadah, tapi sudah mau ibadah. Belum adzan, Masya Allah, sudah ke masjid. Antum sudah qomat, belum tersentuh juga. Antum butuh berapa tahun lagi? Itu poinnya. Saya sering kisahkan yang paling aneh. Ini ada orang jauh dari masjid. Jaraknya bahkan ada yang 1 kilo, 2 kilo. Kendaraan tidak Allah titipkan kepadanya. Jangankan level mobil, sepeda aja nggak punya. Tapi dia bisa gunakan kakinya untuk bersaksi di hadapan Allah. Saat semua dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ingat. Kakinya bersaksi. Dia gunakan kakinya untuk ke masjid datang. Supaya disaksikan di hadapan Allah. Anda yang Masya Allah. Rumah dekat dengan masjid. Jaraknya tidak sampai kiloan. Bahkan ada yang 5 meter. Ada 10 meter. Kendaraan lengkap. Sepeda Allah berikan. Motor Allah titipkan. Mobil variasinya banyak. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Anda. Speaker masjid pun ke rumah Anda corongnya begini nih. Tuh. Adzan kedengaran. Qomat jelas. Masya Allah. Kalau dengan sekian belum mampu menggerakkan hati Anda untuk ke masjid, Anda perlu diberikan apa lagi? Maka dari itu, sebelum hari berganti, pekan kemudian berubah, dan tahun juga kemudian berganti, bulan juga kemudian berubah. Coba lihat sampai dengan malam ini. Barangkali dihidupkan kita dari sekian orang yang telah wafat, saking sayangnya Allah supaya kita kembali merubah diri.